Baik, saya ke Pak Fajar terlebih dahulu. Pak Fajar, jadi kalau dikatakan ada multi tafsir antara pemerintah, tadi Pak Erlangga bilang ini tetap akan dilanjutkan selama diperbaiki, sementara teman-teman dari Serikat Buruh mengatakan ini tidak berlaku lagi karena harus diperbaiki dulu dalam jangka waktu 2 tahun. Tapi sebetulnya bagaimana kita menafsirkan undang-undang atau putusan yang baru saja dikeluarkan oleh MK ini? Iya, terima kasih, Pak. Jadi memang hari ini sebetulnya Mahkamah Konstitusi menjawab problem hukum yang sudah dibahas oleh para pemohon. Apa problem hukum utamanya? Problem hukum utamanya antara lain adalah soal pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Ada proses pembentukan yang oleh pemohon dianggap tidak memenuhi syarat-syarat dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu dalam konteks uji formilnya. Tentu ada juga konteks uji materialnya. Nah, dalam kerangka problem hukum dari pemohon itu, Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan amar putusan. Di dalam putusan yang dibacakan tadi itu menyatakan pembentukan Undang-Undang 11 2020 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Yang pertama itu, pesan pentingnya adalah bahwa problem hukum terkait dengan pembentukan sudah dijawab oleh Mahkamah Konstitusi. Oke. Kemudian yang kedua, ya, menyatakan Undang-Undang 11 2020 itu tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggat waktu ya 2 tahun itu tadi. Artinya ini memang makanya amar putusannya inkonstitusional bersyarat kan begitu. Nah, di sini Mahkamah Konstitusi memberikan putusan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tetap berlaku sampai nanti dilakukan perbaikan dalam hal pembentukan sesuai dengan tenggat waktu itu tadi. Baik. Ini sebetulnya untuk mengantisipasi beberapa ketentuan atau aturan yang ditetapkan sebelum MK memutuskan putusannya hari ini. Oke, Pak Fajar, taruhlah saya mewakili masyarakat Indonesia yang tidak melek hukum, tidak paham seperti apa sebetulnya duduk kekuatan hukum dari Undang-Undang Cipta Kerja. Intinya, seperti apa kekuatan hukum dari Undang-Undang Cipta Kerja? Nah, ini yang kemudian harus dibaca secara komprehensif putusan Mahkamah Konstitusi itu termasuk amar putusannya. Ini yang mau saya sampaikan bahwa yang berikutnya, pesan penting berikutnya, MK itu memerintahkan, nah ini jelas di dalam putusan, memerintahkan pembentuk undang-undang untuk memperbaiki ya proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang berikutnya, nah ini yang harus juga sangat penting untuk dipahami, Mahkamah Konstitusi melarang, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, Mahkamah Konstitusi melarang pemerintah itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis dan berdampak luas yang mendasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk larangan untuk membuat aturan-aturan pelaksana baru setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi itu. Oke. Dan begitu, ini yang penting harus dipahami oleh semua pihak. Yang baru, artinya kalau tadi Pak Erlangga bilang yang ada tetap berjalan, yang tetap berjalan ini tetap akan berlaku sambil diperbaiki, begitu intinya? Betul, itu ada ditegaskan di dalam amar putusan MK. Menyatakan Undang-Undang 11 2020 ini berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa putusan MK ini kan berlaku secara normatif, berlaku sejak selesai diucapkan. Artinya dia berlaku secara ke depan, gitu kan? Okay. Berlaku surut. Padahal undang-undang ini sudah menjadi dasar dari aturan-aturan pelaksanaan yang di level teknis. Nah, itu yang kemudian diakomodir di dalam putusan ini. Jadi undang-undang ini tetap berlaku, tapi di sisi lain dilarang, pemerintah dilarang untuk membuat kebijakan strategis yang berdampak luas, apalagi dengan mengeluarkan aturan-aturan pelaksana. Nah, ini sejak putusan MK hari ini ke depan tentu itu tidak diperbolehkan kan begitu. Sambil menunggu perbaikan.
Saya ke Pak Timbul. Pak Timbul, ini nampaknya tidak seiring sejalan dengan harapan dari perwakilan Serikat Buruh yang tadi menyatakan bahwa sebetulnya harapan mereka terkabulkan dengan ini, artinya dibatalkan Undang-Undang Cipta Kerja, tapi ternyata tidak. Respon Anda? Ya, jadi begini, membacanya itu coba baca Pak Fajar juga poin 3.20.5 bahwa untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan Undang-Undang 11 tahun 2020 selama tenggang waktu 2 tahun tersebut, Mahkamah juga menyatakan Undang-Undang 11 tahun 2020 yang berkaitan dengan bersifat strategis dan berdampak luas ditangguhkan terlebih dahulu. Ditangguhkan terlebih dahulu termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru. Jadi artinya Undang-Undang 11 tahun 2020 ditangguhkan terlebih dahulu termasuk PP-PP-nya, peraturan pelaksana, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Tenaga Kerja, dan sebagainya. Coba baca di poin 3.20.5. Artinya yang mau kita katakan bahwa memang putusan ini memberikan syarat betul 2 tahun. Tetapi 3.20.5 ditangguhkan terlebih dahulu. Saya juga kan berpikir begini, kalau kita bicara formilnya sudah cacat, masa kita bilang materialnya berlaku? Enggak juga. Kan ini kan kaitannya dengan bahwa Mahkamah Konstitusi juga di poin 3.20.5 ditangguhkan. Nah, jadi akibatnya apa? PP 3 untuk kluster tenaga kerjaan ya misalnya. PP 34 tahun 2021, PP 35 tahun 2021, PP 36 tahun 2021 tentang upah minimum ya di situ, dan PP 37 tahun 2021 ditangguhkan juga. Nah, artinya apa? Tidak berlaku. Makanya ketika kita bicara sekarang isu tentang upah minimum, maka PP 36 tahun 2021 tidak berlaku, ditangguhkan. Nah, kalaupun ditangguhkan, sekarang berlakunya yang mana? PP 78 tahun 2015. Kenaikan upah itu berdasarkan inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional yang nilainya lebih dari 1,09%. Nah, ini jadi membaca undang-undang putusan Mahkamah Konstitusi itu juga tidak letterlek seperti yang tadi disampaikan. Baca deh 3.20.5 ditangguhkan karena terkait dengan hal-hal yang strategis. Termasuk juga tentang pesangon. Pesangon itu tidak lagi mengacu pada PP 35 tahun 2021, tetapi dia mengacu pada Undang-Undang 13 tahun 2003 yang memang mengatakan alasan PHK bla 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 masih ada di Undang-Undang 13. Nah, ini yang menurut saya harus jelas bahwa Mahkamah Konstitusi juga mengatakan menangguhkan terlebih dahulu gitu loh. Nah, setelah nanti 2 tahun tidak diperbaiki, maka inkonstitusional baik formil maupun material itu inkonstitusional semua. Nah, jadi kalau yang membaca saat ini bahwa memang inkonstitusionalnya masih di formil, tapi yang di materialnya ditangguhkan. Tidak boleh berjalan. Kalau berjalan, ya artinya apa dampak, apa hakikat, apa inti dari putusan MK? Menurut saya akan kita bingung. Nah, jangan membuat masyarakat bingung. Ya, jadi memang sebenarnya poin 3.20.5 ini yang harus dibaca secara clear oleh pemerintah, oleh Pak Airlangga Hartarto supaya jelas ditangguhkan saja dulu. Silakan mau dikebut nanti kan 2 tahun ya, mau dikebut besok, mau dikebut lusa, mau dikebut 1 bulan, 2 bulan lagi, silakan. Ini kan juga perintah dari Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi sekarang ini menurut saya ditangguhkan. Oke. Ditangguhkan, tidak diberlakukan artinya. Ditangguhkan artinya tidak diberlakukan. Itu Ya. menurut Pak Timbul. Tapi menurut orang dalam MK sendiri tafsirnya beda. Pak Fajar, ini gimana coba kita meluruskan biar tidak ada multitafsir ke depannya nanti akan seperti apa? 3.20.5. Coba nanti baca lagi. Jadi begini Mbak, saya mohon maaf. Saya secara organisasi saya tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam perdebatan Baik. di ruang publik terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi kan begitu. Nah, oleh karena itu apa yang saya sampaikan adalah bacaan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tadi poin-poin besarnya saya sampaikan. Nah, oleh karena itu saya mohon maaf, saya tidak pada tempatnya untuk memperdebatkan soal tafsir terhadap putusan MK ini. Baik. Pak Fajar, ini bukan soal tapi bicara soal multitafsir. Karena kalau kita lihat apa yang diputuskan pemerintah lewat Pak Airlangga Hartarto dengan apa yang ditafsirkan oleh Serikat Buruh yang juga tadi dinyatakan oleh Pak Timbul ini berbeda tafsir. Bagaimana kemudian kita juga sisinya dari sisi masyarakat, dari sisi media juga bisa menyamakan pandangan soal putusan MK? Ya itu tadi sudah saya sampaikan. Tapi kemudian bahwa orang menafsirkan lain gitu, Mahkamah Konstitusi tentu itu ya monggo saja silakan gitu.
seperti halnya sebuah undang bisa kemudian seperti apa gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi soal itu saya tidak boleh bahkan secara etik sebagai pegawai untuk ikut dalam satu perdebatan mengenai. Baik. Pak Fajar, tapi kalau PP 36 ini gimana kekuatannya? Ini kan aturan turunan yang memiliki dampak luas dan juga masuk ke dalam salah satu tuntutan buruh. Ini apa ya, kekuatan hukumnya akan seperti apa? Ya, kalau dalam bacaan saya, karena bacaan dan putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu ditangguhkan hari ini, maka aturan-aturan yang ada itu, kalau tadi dipahami secara berbeda, ya tetap berbeda. Tetapi saya pikir ada banyak mekanisme yang kemudian bisa ditempuh untuk men-challenge aturan-aturan yang sudah ditetapkan sebelum ada putusan ini, dan kira-kira begitu. Baik, saya ke Pak Edi dulu. Pak Edi, sikap pemerintah melanjutkan seperti yang tadi sudah diputuskan Pak Erlangga? Iya dong. Ya kan yang buat keputusan kan MK. Dan pemerintah tadi melalui Pak Menko kan sudah menyampaikan bahwa pemerintah atau kita menghormati dan mematuhi keputusan MK. Dan dari juru bicara MK sendiri kan sudah menyatakan bahwa aturan-aturan dalam UU JK maupun peraturan pelaksanaannya yang sekarang sudah dibuat itu tetap berlaku. Gitu. Sampai kemudian nanti ada keputusan lagi yang berbeda, gitu kan. Jadi ya tetap berlaku seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Fajar. Baik, ini ada salah satu poin yang juga jadi pertimbangan. Ini kalau saya bacakan tadi soal pertimbangan putusan MK mencatat soal asas keterbukaan pada publik dan tidak mudah diakses oleh publik. Ini salah satu poin yang kemudian tadi menciptakan putusan yang dikeluarkan oleh MK. Apa yang direspon oleh pemerintah kalau kita bicara soal ada asas ketidakterbukaan terhadap publik? Tapi nanti kita akan bahas. Pak Edi, ini pertimbangannya kalau tadi kita baca sama-sama dalam putusan MK ini mencatat soal asas keterbukaan pada publik dan tidak mudah diakses publik. Apakah bisa diartikan ada ketidakcermatan dalam perumusannya? Ya artinya dalam proses itu dianggap ada masalah dan itu harus diperbaiki. Dan pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki itu. Kalau yang dipermasalahkan persoalan, kan tadi saya mengikuti kok live streaming lewat YouTube. Nanti. Ada beberapa hal-hal teknis kan seperti penyebutan ketentuan yang diacu, ada beberapa persoalan teknis pengetikan dan sebagainya itu akan diperbaiki jelas ya. Kemudian juga memang ada persoalan partisipasi dan ditekankan oleh MK bahwa partisipasinya itu bersifat substantif, artinya tidak sekedar prosedural. Itu ya tentu saja kita akan penuhi itu ya. Jadi kita komit ya, pemerintah komit untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi ya, seperti apa adanya. Jadi kalau memang dianggap ada persoalan di dalam partisipasi, kita akan perbaiki itu dan kita akan perbaiki sesuai dengan peraturan yang ada. Baik, kalau tadi salah satu pertimbangan yang saya bahas soal keterbukaan kepada publik, memperbaikinya akan seperti apa Pak? Apakah nanti ketika perumusannya juga akan lebih banyak melibatkan publik ketika perumusannya atau seperti apa? Ya kalau teknisnya kita belum tahu nanti seperti apa ya. Kita tentu akan diskusikan dan kita akan lihat nanti seperti apa. Tetapi intinya adalah bahwa kita komit untuk persoalan partisipasi, bahwa kita akan melibatkan berbagai komponen masyarakat. Ini kan kemudian menjadi tidak sesederhana yang kita pikirkan gitu ya, karena ada banyak organisasi, ada banyak komponen masyarakat, pendapatnya belum tentu berbeda. Tetapi pemerintah berkomitmen untuk mendengarkan itu semua dan pada akhirnya kan keputusan akan diambil. Nah masalahnya kan apakah proses tadi itu berjalan secara baik partisipasinya atau tidak. Gitu ya. Jadi sekali lagi pemerintah komit ya untuk memperbaiki prosesnya karena sampai saat ini yang menjadi persoalan kan itu. Oke, Pak Timbul, pemerintah komit untuk kemudian lebih akan aktif lagi mengikut sertakan masyarakat dalam memperbaiki dan juga membahas Undang-Undang Cipta Kerja ini ke depannya. Anda? Ya, itu memang kan sebenarnya kita harapkan ya di Undang-Undang 12 tahun 2011 pasal 96 kan melibatkan masyarakat. Jadi seperti ini saya kasih contoh ya, waktu pas proses pembuatan draft itu dikirim ke DPR, barulah Menko Perekonomian mengeluarkan SK tim pembahas, tim perunding tentang klaster ketenagakerjaan. Nah, sudah sampai ke DPR, harusnya kan ditarik dulu. Nah, baru ini melibatkan ya tim ini yang sudah ditunjuk oleh Menko Perekonomian. Tapi kan itu tidak dilakukan. Nah, ini yang memang juga kita harapkan
proses pembentukan di LKS tripartit ya kan kalau ketenaga kerjaan ini kan melibatkan stakeholder utamanya pengusaha, pekerja, serikat pekerja dan pemerintah. Berundinglah, bicaralah. Tidak proses hanya sosialisasi. Yang terjadi kan sosialisasi selama ini. Nah, oleh sebab itu memang sesuatu yang memang kalau harus diperbaiki, ya perbaiki. Dan juga kedua, proses pembahasannya juga harus terbuka ya, tidak mengatakan sesuatu yang hanya untuk kelompok serikat pekerja tertentu. Nah, masyarakat serikat pekerja ini kan luas ya. Ada tingkat konfederasi, ada tingkat federasi, ada tingkat pabrik atau PUK. Nah, ini juga yang kita kritisi sehingga memang persoalan pembahasan, persoalan transparansi terkait dengan apa yang dibahas ini juga harus dibuka nantinya ketika pemerintah dan DPR melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, seperti itu. Jadi memang tidak boleh lagi seperti yang kemarin, ada suratnya tapi nggak pernah membahas, ya. Sudah dikasih aja ke DPR, pada saat itu kan sebenarnya ada penangguhan, pembicaraan itu ditangguhkan ya waktu itu karena demo, dan harusnya dibahas, tapi ini nggak dibahas, dibiarkan saja di DPR, sehingga tim yang dibuat oleh Menko Perekonomian tidak bekerja. Dan itu yang akhirnya kita bilang ini tidak ada partisipasi masyarakat, tidak ada partisipasi serikat pekerja seperti itu. Baik, Pak Edi, respon Anda? Ya tadi seperti yang sudah kami sampaikan ya, kita komit untuk memperbaiki dan kalau yang dipersoalkan adalah prosesnya seperti bagaimana yang disampaikan oleh MK, kita akan perbaiki termasuk hal-hal yang teknis tadi gitu ya. Jadi kita komit untuk melaksanakan sekali lagi. Oke, Pak Fajar, kalau bicara soal undang-undang yang kemudian hari ini dikatakan inkonstitusional bersyarat, bagaimana kemudian nanti baiknya segala pihak menyikapi putusan ini agar kemudian tidak ada lagi katakanlah aksi unjuk rasa yang bisa dikatakan karena sekarang masih multitafsir begitu? Ya, dengan putusan ini berarti sebetulnya tugas Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi sudah selesai. Jadi memberikan apa yang konstitusional, apa sedang problem hukum yang dialami oleh pemohon sudah diberikan jawaban. Nah, oleh karena itu implementasi terhadap putusan ini tentu sepenuhnya menjadi kewenangan adresat putusan. Tapi yakin ini Mahkamah Konstitusi mengambil atensi besar bahwa terlepas dari bahwa ini adalah uji formil pertama yang kemudian jadi dikabulkan secara sebagian gitu ya. Tetapi Mahkamah Konstitusi dalam hal ini mencoba untuk menegaskan diri bahwa pemerintah pembentuk undang-undang harus melakukan perbaikan. Baik. Perbaikannya diberikan jangka waktu. Kalau jangka waktu dilewati maka ini akan inkonstitusional permanen dan kembali ke norma undang-undang lama yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan kemudian memerintahkan untuk melarang ada kebijakan berdampak luas, kebijakan strategis berdampak luas. Saya kira ini menjadi sikap tegas Mahkamah Konstitusi dalam melihat dan menjawab problem konstitusionalitas dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Oke. MK sudah punya sikap tegas, pemerintah sudah komitmen. Pak Timbul, bagaimana kemudian komitmen juga dari buruh untuk sama-sama mengawal perubahan dan juga perbaikan ini ke depannya? Ya, jadi memang tentunya memang kalau kita membaca petitumnya, menurut saya juga harus bagaimana dikaitkan dengan poin 3.20.5. Dengan sangat jelas kan disebutkan menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan ini. Maksud saya, kalau Mahkamah Konstitusi tidak tegas dengan poin 3.20.5 yang meminta untuk ditangguhkan, maka ini akan mengandung memicu nanti protes lebih besar. Nah, oleh sebab itu, misalnya seperti upah minimum, itu kan punya dampak lebih besar terhadap persoalan masyarakat pekerja, buruh, dan sebagainya, yang bersifat strategis dan berdampak luas. Maka disuruh oleh Mahkamah Konstitusi, poin 3.20.5 ditangguhkan. Nah, oleh sebab itu, saya berharap Mahkamah Konstitusi memberikan juga penilaian terhadap 3.20.5 ini sehingga seperti upah minimum itu ditangguhkan dan SK Gubernur yang keluar saat ini, yang sudah keluar, itu bisa ditangguhkan dengan melibatkan PP 78 tahun 2015. Artinya jangan sampai ini malah terus memicu protes yang lebih besar ya, sehingga
bukannya lagi meredakan situasi, malah memicu persoalan-persoalan baru. Nah ini saya berharap Mahkamah Konstitusi juga bisa bijak ya terkait dengan persoalan putusan Mahkamah Konstitusi ini ya. Baik, terima kasih. Nanti kita tentu akan membahas ini lebih lanjut. Kita juga akan kawal bersama bagaimana perbaikan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini ke depannya. Terima kasih Pak Fajar, terima kasih Pak Edi dan juga Pak Timbul.